Saat kata-kata itu jatuh, siluet baju putih sudah ada di pavilion bambu. Siluet ini terlihat sangat tebal. Di belakangnya, membawa pedang raksasa besar, nafas tajam, menjulang darinya. Suasana tegang asli di pavilion bambu juga bersamanya. Muncul dan hancur. Saudara laki-laki, melihat siluet ini, mata Tian Haoyu berkilat dengan warna yang aneh. Dan dengan gumaman, jenis ketidakteraturan di wajahnya ternyata sedikit konvergen. Orang ini adalah wakil kapten di grup penegakan hukum. Duduk. Suara dingin terdengar sedikit. Tetapi, di bawah suara ini, wajah Tian Haoyu menjadi merah untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi di bawah mata yang sunyi, dia tidak bisa mengatakannya. Dia duduk dengan pantat terakhirnya dan mengungkapkan di antara mereka, masih ada beberapa hal. Kakak senior, saat melihat kekeringan, Qin Yichen juga memegang cangkir dengan satu tangan di tangan lainnya, berkata. Jadikan Little Junior Brother lelucon. Huang juga perlahan berbalik, berkata dengan senyum pahit. Meskipun nafas di tubuhnya tampak sangat kuat, tetapi wajahnya memberikan semacam perasaan seperti angin musim semi, yang membuat orang pasti memiliki kesan yang baik padanya. Qin Yichen tahu bahwa mungkin jantung kelaparan relatif ringan, dan pembunuh ganas semacam itu adalah karena berada di grup penegakan hukum dan telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kesalahpahaman itu saja, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Soal kekurangan, selain kekagumannya pada Law Enforcement Group, ia masih memiliki sedikit rasa bersalah. Lagi pula, ras manusia tingkat tinggi semuanya memperhatikan upaya yang terakhir. Sebelum kemunculannya, padang pasir hampir selalu dianggap sebagai penguasa istana surgawi berikutnya. Haoyu, minta maaf kepada adik muda. Gurun mengangguk, kata Tian Haoyu di samping. Meminta maaf? Yah, aku tidak melakukan kesalahan. Mendengar ini, Tian Haoyu sedikit mengernyit dan langsung menolak. Anda, melihat hal tersebut, kekurangannya pun merengut. Meskipun dia memiliki prestise yang baik di Human Rache, jelas bahwa untuk Tian Haoyu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Tian Haoyu melengkungkan bibir, lurus ke atas dan berkata. Melihatnya seperti ini, Arakawa melambaikan tangannya tanpa daya, dan dia bisa melihat bahwa tampaknya ada banyak permusuhan antara pria ini dan Qin Yichen. Apalagi Ara tahu karakternya, dan tidak mungkin menghilangkan permusuhan di hati yang terakhir dengan 3 kata dan 2 kata. Saudara Qin, Haoyu tidak masuk akal, dan saya harap Anda memiliki lebih banyak haihan. Setelah Tian Haoyu pergi, gurun itu menghela nafas, berkata dengan pahit sambil tersenyum. Aku bisa mengerti dia, Qin Yichen mengangguk, berkata. Jika hal seperti ini terjadi padanya, saudaranya pasti tidak mau. Jika dia berubah menjadi Li Yuanba, saya khawatir dia hanya akan mengacaukan palu untuk mencari masalah, dan sikap Tian Haoyu dapat memahaminya. Aku mengecewakan pemiliknya. Huang Lian menghela nafas dan tampak tak berdaya. Tian Wuming memanggilnya kembali kali ini. Niat awalnya adalah untuk membujuk Tian Haoyu melalui dia. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki status tinggi di Set Martial City. Dampaknya juga tidak baik. Kakak senior tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan selalu mengerti. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan segera bertanya. Ngomong-ngomong, kakak senior, saya mendengar bahwa situasi grup penegakan hukum tampaknya agak buruk akhir-akhir ini. Tidak hanya buruk, mendengar ini. Arogan menggelengkan kepalanya. Wajahnya menjadi agak bermartabat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kelompok penegakan hukum kami telah merusak hampir 100 pembangkit tenaga suci. Mendengar ini, kulit Qin Yichen juga sedikit membeku. Meskipun kelompok penegakan hukum selalu menghadapi hal-hal yang sangat berbahaya, kekuatan kelompok penegakan hukum di normalnya juga 10.000 poin waspada. Dengan terbentuknya tim, jumlah korban juga meningkat. Hampir 100 peringkat suci, ini bukan jumlah yang kecil. Tuan rumah sudah tua, dan anak-anak orang asing mulai duduk diam. Namun, mereka juga harus membayar mahal untuk menyerang ras manusia kita. Bare mencibir, dengan ki dingin yang mengerikan berkedip di wajahnya yang tampan. Melihat perubahan momentum di gurun, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Meskipun ras manusia sudah memiliki kekuatan yang dapat bersaing dengan beberapa ras puncak, musuh mereka sangat banyak sehingga mereka menjadi sangat kecil. Di benua 10.000, berapa banyak ras yang salah dengan suar berlemak seperti harimau yang mengawasi mangsanya? Kakak Qin, kamu harus tumbuh dengan cepat, jika tidak, mata Huang dengan tulus menatap Qin Yichen, dan setelah berhenti sejenak, dia menghela nafas pelan. Identitas roh bela diri naga sejati Qin Yichen, Tian Huang juga salah satu dari sedikit orang yang tahu. Dia juga memblokir berita dan tidak membiarkan berita itu keluar. Jika tidak, situasi Human Rache saat ini akan menjadi lebih serius. Saya akan menghadapi ekspektasi liar. Qin Yichen juga dengan tegas mengangguk. Ya, aku akan mengunjungi pemiliknya, dan aku akan segera kembali ke grup penegakan hukum. Melihat ini, Gurun juga mengangguk. Tahu.
Saat Tian Huang pergi, kulit Qin Yichen juga menjadi bermartabat. Dia bukan karena Tian Haoyu, yang di matanya tidak terlalu merepotkan. Dia paling prihatin dengan situasi ras manusia saat ini. Untuk membantunya mendapatkan kembali lampu jiwa, sulit bagi Tuan Istana Tua untuk menekan erosi kematian. Tian Wuming juga mengetahui kondisi fisiknya, jadi dia sangat ingin mengumumkan Qin Yichen sebagai tuan rumah muda. Dan dia mungkin sudah memegang pikiran kematian-kematian, dan ingin memasuki tanah kejahatan, menyapu iblis, dengan imbalan 1000 tahun stabilitas di area ini. Begitu Old Palace Master masuk ke sana, tidak sulit membayangkan pasti akan ada alien powerhouse yang silau seperti harimau mengawasi mangsanya menyerbu. Ras manusia tanpa pembangkit tenaga listrik teratas, saya khawatir itu akan direduksi menjadi sepotong daging di atas talenan. Biarkan siapapun membantai. Aku hanya junior yang suci. Bahkan jika saya meningkat, akan sulit untuk menjadi raksasa dalam waktu singkat. Adapun pembangkit tenaga listrik teratas, itu bahkan lebih buruk. Alis Qin Yichen terjalin erat, meskipun dia sangat percaya diri. Ingin menjadi kekuatan puncak yang dapat menghalangi orang asing bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kuharap Tuan Istana Tua bisa bertahan sebentar. Qin Yichen menghela nafas ke dalam dan berbisik diam-diam. Tian Wuming sudah hidup 2 tahun. Pada usia ini, ia telah jauh melampaui batas pembangkit tenaga listrik teratas. Selama periode ini, yang terakhir pasti membutuhkan item langka umur panjang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan buah roh langka, yang sangat langka untuk kekuatan lain, mungkin memiliki sedikit pengaruh padanya. 2 dalam 10.000 tahun, Tian Wuming tidak hanya mencapai batas tubuh fisiknya, tetapi bahkan jiwanya mulai menghilang. Mungkin itu karena dia tidak bisa melepaskan obsesi human race yang membuatnya bertahan di tempatnya sekarang. Mungkin ada cara lain untuk membantu Tuan Istana Tua,